Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1909, Skema. Penerjemah, Lege. Su Xiaotian bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki formasi ini? Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya pasti akan dapat memperbaiki formasi teleportasi dalam waktu setengah tahun. Penjaga Cui bersumpah. Segitu panjangnya, Su Xiaotian mengerutkan kening. Tanda seru. Dia tidak tahu apa-apa tentang formasi dan tidak bisa membantu banyak. Su Zimo memandangi batu hijau itu sebentar sebelum berbalik. Dia memandang penjaga Cui dan berkata dengan acuh tak acuh, 20 hari sudah cukup untuk memperbaiki batu hijau ini. Sebenarnya, jumlah yang disebutkan Su Zimo bahkan sedikit konservatif. Dia tidak mengerti pola formasi-formasi teleportasi. Jika dia tahu pola formasi dari formasi teleportasi seperti punggung tangannya, dia akan dapat memperbaiki batu hijau dalam 10 hari. Anda, penjaga Cui tersipu dan menegakkan lehernya, ingin berdebat. Namun, dia merasa bersalah ketika Su Zimo menatapnya dan berkata dengan lemah, apakah kamu tahu tentang formasi? Sedikit. Tatapan Su Zimo membara saat dia berkata dengan tegas, beri aku 20 hari dan aku bisa memperbaiki pola formasi dari formasi teleportasi ini. Su Xiaotian memelototi penjaga Cui dengan marah dan berteriak, beraninya kau berbohong padaku. Penjaga Cui berkeringat deras dengan ekspresi bingung saat dia menjelaskan dengan tergesa-gesa, Tuan Muda, tolong tenang. Setengah tahun yang saya sebutkan untuk berjaga-jaga. Dalam keadaan normal, itu tidak akan memakan waktu setengah tahun. Petik 2. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki formasi teleportasi dalam 20 hari. Petik 2. Su Xiaotian berkata dengan suara yang dalam, jika formasi teleportasi tidak dapat diaktifkan setelah 20 hari, Anda akan bersalah karena melalaikan tugas. Ya, penjaga Cui melengkungkan tubuhnya dan mengangguk berulang kali. Saudara Su, ayo pergi. Su Xiaotian memanggil. Su Zimo berdiri tanpa bergerak dalam pemikiran yang mendalam. Berpikir bahwa Su Zimo sedikit kecewa, Su Xiaotian menghiburnya, Saudara Su, jangan khawatir. Saya akan menyiapkan kamar untuk Anda dan Anda bisa tenang dulu. Ini hanya akan menjadi 20 hari dan itu akan berakhir dalam sekejap mata. Tidak perlu. Tiba-tiba, Su Zimo mengibaskannya. Aku akan menjaga di sini. Tertegun sejenak, Su Xiaotian dengan cepat mengerti dan bertanya, Saudara Su, apakah Anda khawatir Liu Tong akan kembali dan menghancurkan formasi teleportasi lagi? Su Zimo menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan. Apa yang dikatakan Su Xiaotian hanyalah salah satu alasannya. Su Zimo sedang memikirkan hal lain. Metode Liu Tong menghancurkan formasi teleportasi tidak brilian. Bahkan, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai skema. Paling-paling, itu hanya akan menunda dia selama 20 hari. Apa niat Liu Tong? Apakah itu hanya untuk melampiaskan kekesalannya? Su Zimo khawatir sesuatu yang lain mungkin terjadi dalam 20 hari ke depan. Tentu saja, akan lebih baik jika tidak ada apa-apa. Jika dia tinggal di sini, dia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar bagaimana menguasai pola formasi-formasi teleportasi. Mulai sekarang, bahkan tanpa bantuan, dia bisa mengaktifkan formasi teleportasi di kota-kota besar sendiri. Saudara Su, aku akan menemanimu. Su Xiaotian menepuk dadanya dan menyatakan dengan setia. Di samping, penjaga Cui meratap dalam hati. Dia tidak berani mengendur di bawah pengawasan Su Xiaotian dan hanya bisa memperbaiki formasi teleportasi dengan sekuat tenaga. Su Zimo mulai mempelajari pola formasi dari formasi teleportasi juga. Formasi teleportasi relatif umum di dunia atas. Mengingat pencapaiannya dalam formasi, tidaklah sulit baginya untuk memahami dan menguasai pola formasi tersebut. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Selama beberapa hari berikutnya, kediaman Tuan Kota dan Kota Naga Abis sama seperti biasanya. Liu Tong tidak muncul lagi. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu dan formasi teleportasi akan segera diperbaiki. Hari ini, Tuan Kota, Su Si, muncul dan memanggil Su Zimo dan Su Xiaotian. Liu Tong telah mengirim undangan. Dia mengadakan perjamuan di kediamannya hari ini untuk mengundang para komandan dan kita. Baiklah, aku akan bertanya padanya mengapa dia menghancurkan formasi teleportasi. Su Xiaotian masih marah memikirkan hal itu. Xiaotian. Su Si sedikit mengernyit. Tidak perlu menyebutkan ini lagi. Su Xiaotian cemberut dan tetap diam. Merenung sejenak, Su Zimo menolak, Tuan Kota,
Saya memiliki beberapa dendam dengan Liu Tong dan saya tidak akrab dengan komandan lain, jadi saya tidak akan pergi. Itulah tepatnya alasan mengapa kamu harus menghadiri perjamuan. Susi berkata, Liu Tong telah mengadakan perjamuan hari ini dengan maksud untuk meredakan ketegangan. Lebih baik jika tidak ada perseteruan antara kamu dan dia. Su Zimo memiliki ekspresi tenang dan tidak memikirkannya. Setelah formasi teleportasi diperbaiki, dia akan meninggalkan Dragon Abyss Star dan berkeliaran dengan bebas, jadi bagaimana jika dia berseteru dengan Liu Tong? Agar adil, Su Zimo benar-benar tidak menganggap serius Liu Tong. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Su Zimo, Susi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Salah satu saudara senior Liu Tong ada di Green Cloud County. Saya mendengar bahwa dia adalah ahli Earth Immortal. Petik 2. Su Zimo mengangkat alisnya sedikit. Susi berkata, hanya itu yang bisa saya ingatkan. Su Zimo secara bertahap mengerti. Sebelum ini, Susi selalu toleran terhadap Liu Tong. Yang dia waspadai seharusnya adalah kakak laki-laki Liu Tong. Susi juga mengingatkan Su Zimo dengan niat baik bahwa tidak perlu menyinggung ahli Earth Immortal karena Liu Tong. Su Zimo terdiam sejenak. Tuan Kota, maafkan aku karena lancang. Liu Tong sudah menjadi Immortal Hitam kelas 9. Apakah kamu tidak khawatir dia akan bergabung dengan ahli Earth Immortal itu untuk menggantikanmu? Petik 2. Pernyataan itu agak berlebihan. Jika Susi berselisih dengan Su Zimo di tempat, bukan tidak mungkin baginya untuk menuduh Su Zimo menabur perselisihan. Namun, menurut pendapat Su Zimo, waktu perjamuan Liu Tong hari ini sedikit kebetulan, mungkin bukan dengan niat baik. Hahaha. Susi mengangkat kepalanya sambil tertawa. Kau terlalu banyak berpikir. Saya adalah penguasa kota yang ditunjuk oleh gubernur kabupaten dari Kabupaten Awan Hijau Kerajaan Jin Agung. Jika Liu Tong berani menyerangku bersama dengan orang luar, dia akan dikepung dan dibunuh oleh Great Jin Immortal Kingdom. Bahkan Dewa Surga, Sekte, dan faksi tidak boleh melawan otoritas kerajaan abadi Jin besar, apalagi Dewa Bumi. Su Xiaotian bertanya dengan cemas, apakah Liu Tong akan menyerang saudara Su di jamuan makan? Jangan khawatir, Susi berkata, dengan saya, Su Zimo akan aman. Su Zimo merenung sejenak dan tidak menolak. Mereka bertiga meninggalkan kediaman Tuan Kota dan tiba di kediaman Liu Tong tidak lama kemudian. Susi agak akrab dengan kediaman komandan ini. Dia berjalan di sepanjang jalan batu dan tak lama, dia tiba di depan aula besar. Aula itu agak kosong. Hanya ada satu orang yang duduk di tengah, Liu Tong. Susi menyipitkan matanya sedikit. Ada yang salah. Lingkungan aula terlalu sepi dan tidak ada pelayan atau pelayan. Selanjutnya, dalam keadaan normal, semua komandan Dragon Abyss City akan diundang ke perjamuan ini. Tapi sekarang, hanya ada mereka bertiga. Mungkinkah Liu Tong benar-benar menyembunyikan niat jahat? Susi mengerutkan kening. Sejak Liu Tong maju ke kelas 9 hitam abadi, hubungan antara mereka berdua telah berubah secara halus. Namun, mereka berdua menahan diri dan tidak jatuh. Dia adalah penguasa kota yang dipilih oleh Gubernur Green Cloud County. Dalam keadaan normal, Liu Tong tidak bisa menggantikannya. Selanjutnya, dia juga tidak ingin menyingkirkan Liu Tong. Tidak ada alasan baginya untuk menyinggung ahli Earth Immortal yang mendukung Liu Tong karena itu. Bab 1910, Penjaga Eksekusi. Penerjemah, Lege. Susi berdiri di pintu masuk aula dan melepaskan kesadaran rohnya untuk memindai sekelilingnya beberapa kali, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Liu Tong adalah satu-satunya di aula. Susi menjadi tenang dan memimpin jalan ke aula. Su Zimo juga mengamati sekelilingnya. Bahkan dengan persepsi rohnya, dia tidak merasakan bahaya apapun. Di mana yang lainnya? Tanda seru tanda seru. Susi memandang Liu Tong dan bertanya dengan lugas. Duduk. Liu Tong tidak bangun dan masih duduk di tengah. Dia menunjuk ke samping dan berkata dengan senyum palsu. Dalam keadaan normal, bahkan jika perjamuan diadakan di kediaman Liu Tong, mengingat status mereka, Susi harus menjadi orang yang duduk di kursi utama. Tapi sekarang, Liu Tong tidak hanya tidak berdiri untuk memberi jalan, dia bahkan menunjuk ke kursi tamu di samping agar Susi duduk. Ini sudah melanggar aturan. Anda, Su Xiaotian sangat marah dan tidak bisa menahannya lagi. Tepat saat dia akan berbicara, Susi mendorongnya ke belakang. Susi memiliki ekspresi tenang dan tidak terganggu. Dia memberi isyarat agar Su Xiaotian dan Su Zimo duduk di kursi tamu. Bicaralah, mengapa kamu mencariku? Susi langsung ke intinya. Baiklah, aku juga tidak akan bertele-tele. Liu Tong tersenyum. Aku memanggil kalian ke sini hari ini karena dua alasan. Pertama,
untuk membunuh Su Zimo. Pada saat itu, Liu Tong berhenti sejenak dan melihat ekspresi Su Si dan dua lainnya. Ekspresi Su Si dan Su Zimo tidak berubah. Su Xiaotian adalah satu-satunya dengan tatapan marah. Senyum di mata Liu Tong semakin kuat saat dia melanjutkan, kedua, kamu telah menjadi penguasa kota begitu lama. Sudah waktunya bagi Anda untuk menyerahkan posisi Anda. Petik 2. Su Si terkekeh dan bertanya, kepada siapa? Anda? Iya, tentu saja. Liu Tong berdiri dan merentangkan tangannya dengan bangga. Di Dragon Abyss Star, aku satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kota dalam hal latar belakang dan kekuatan tempur. Su Si, bahkan jika kamu berkultivasi ke kelas 9 hitam abadi, kamu hanya akan menjadi seseorang dari dunia bawah. Kamu tidak akan pernah bisa menyingkirkan statusmu sebagai orang rendahan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Su Si juga berdiri perlahan, memancarkan aura yang sangat tajam saat dia memelototi Liu Tong dengan ekspresi tidak ramah. Su Zimo menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Sebelum ini, Su Si dan Liu Tong memiliki pemahaman diam-diam dan tidak jatuh. Tapi sekarang Liu Tong mengundang Su Si dan mengambil inisiatif untuk membicarakan masalah ini, dia pasti sudah menyiapkan sesuatu. Jangan gugup, Liu Tong berkata sambil tersenyum, Su Si, aku hanya memberimu kesempatan ini karena kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Anda harus mempertimbangkannya dengan cermat. Jika kamu mengambil inisiatif untuk mundur, kamu mungkin bisa menyelamatkan nyawa keluargamu. Jika Anda bertahan dalam ketegaran Anda dan menolak untuk turun tahta, jangan salahkan saya karena tanpa ampun dan membunuh Anda. Oh, tiba-tiba, aura Su Si naik seolah-olah dia telah menembus beberapa belenggu dan melonjak ke level lain. Dia berkata perlahan, mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Bumi abadi. Selanjutnya, dia adalah immortal bumi kelas 2. Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri. Tidak heran mengapa Su Si adalah penguasa kota, dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Dilihat dari keterkejutan Liu Tong dan Su Xiaotian, tidak ada seorang pun di Dragon Abyss City yang mengetahui kultivasi Su Si yang sebenarnya. Tidak heran mengapa Su Si tidak takut dan berani menghadiri perjamuan Liu Tong. Namun, apa yang membuat Su Zimo gelisah adalah bahwa selain kejutan awal, tidak ada rasa takut dalam reaksi Liu Tong. Liu Tong menggelengkan kepalanya dan menatap Su Si dengan kasihan. Ini adalah jalan yang kamu pilih. Jangan salahkan aku. Dia mundur saat mengatakan itu. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia berbalik dan melihat ke belakang. Tanpa sadar, seseorang telah muncul di pintu masuk aula. Bahkan dengan persepsi rohnya, dia tidak menyadari ketika orang itu muncul. Itu adalah pria parubaya dengan sosok tinggi dan lurus. Berdiri di pintu masuk aula, dia seperti dewa pintu dan memancarkan aura yang sangat menakutkan yang menyegel semua rute pelarian. Bumi abadi. Pria parubaya itu juga seorang Earth Immortal. Selanjutnya, aura yang dilepaskan oleh orang ini jelas jauh lebih kuat daripada Su Si. Perhatian Su Si awalnya tertuju pada Liu Tong. Pada saat itu, dia menyadari sesuatu dan berbalik. Ketika dia melihat pria parubaya itu, pupil mata Su Si mengerut. Dia memindai dengan kesadaran rohnya dan ekspresinya berubah saat dia berseru dengan lembut, keabadian bumi kelas 7. Kakak senior, untungnya, kamu ada di sini. Aku akan menyerahkan Su Si padamu. Liu Tong berkata sambil tersenyum. Ekspresi Su Si sangat mengerikan. Dia tahu bahwa Liu Tong memiliki kakak laki-laki yang merupakan ahli Earth Immortal. Namun, dia tidak menyangka bahwa tingkat ahli Earth Immortal akan sangat tinggi sehingga berada di grade 7. Su Zimo juga memiliki ekspresi muram. Kekuatan Immortal Earth grade 7 jauh melampaui apa yang bisa dia tahan. Dan sekarang, dua jiwa binatang suci di dinding tripod lapangan perunggu telah kehabisan kekuatan mereka dan tertidur. Di antara metodenya, ada beberapa yang bisa mengancam Dewa Bumi, apalagi Dewa Bumi kelas 7. Su Si menjadi tenang dengan cepat dan mengeluarkan lencana giok dari tas penyimpanannya dengan kata-kata, naga jurang, tertulis di atasnya. Saya memiliki lencana abis naga yang dikeluarkan secara pribadi oleh Gubernur Green Cloud County. Su Si berkata dengan suara yang dalam, selama aku menghancurkan lencana jurang naga, aku bisa menyebarkan berita tentang tempat ini kepada gubernur kabupaten. Pada saat itu, kalian berdua akan diburu oleh tentara abadi Green Cloud County, apalagi menjadi City Lord of Dragon Abyss City. Akhir-akhir ini, bahkan orang rendahan pun begitu arogan. Pria parubaya itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengangkat kepalanya sedikit dengan ekspresi angkuh. Sejak awal,
dia tidak menatap Su Zimo dan dua lainnya secara langsung. Kamu bisa mencoba menghancurkannya. Pria parubaya itu memiliki ekspresi mengejek, seolah-olah dia tidak peduli. Susi mencengkeram lencana jurang naga erat-erat dengan ekspresi gugup. Meskipun kamu adalah Dewa Bumi kelas 7, tidak ada tempat untukmu di seluruh kerajaan abadi jin besar jika kamu diburu oleh penjaga eksekusi. Apakah kamu melihat pengawal eksekusi? Pria parubaya itu bertanya dengan senyum palsu. Jadi bagaimana jika aku punya? Jadi bagaimana jika saya belum? Susi masih berselisih dengan pria parubaya itu dan nada suaranya tidak lemah. Aku akan membiarkanmu mati dengan tenang hari ini. Pria parubaya itu tersenyum tipis dan menamparkan tas penyimpanannya, mengambil baju besi hitam pekat untuk dipakai. Armor itu terlihat sangat berat, seolah-olah terbuat dari bulu logam yang tak terhitung jumlahnya. Itu ketat dan terperinci, dipenuhi dengan aura jahat dan bersinar dengan cahaya surgawi. Ekspresi Susi berubah drastis dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Bahkan ketika dia merasakan bahwa pria parubaya itu adalah Dewa Bumi kelas 7, Susi tidak mengalami perubahan seperti itu. Su Zimo tidak mengerti mengapa semangat juang Susi menghilang saat melihat baju besi seolah-olah dia telah melihat hantu. Emas hitam, armor bulu, penjaga eksekusi. Bibir Susi sedikit bergetar saat dia mengucapkan beberapa patah kata. Dentang. Pria parubaya itu menarik pedang yang tergantung di pinggangnya dan aura dingin menyebar, menyebabkan suhu di aula turun. Bahkan Su Zimo tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Pedang itu bersinar dingin dengan ki darah yang menyeramkan. Di kedua sisi pedang ada kata-kata masing-masing, hukuman dan kematian. Bab 1911, Tahun Senja. Penerjemah, Lege. Wajah Susi pucat dan matanya redup. Aura yang dia miliki terhadap pria parubaya tadi telah hilang. Pemuda pemberani, Su Xiaotian, bergidik ketika mendengar kata-kata penjaga eksekusi. Dia memiliki ekspresi ketakutan dan sedikit gemetar. Su Zimo menyadari bahwa Execution Guard mungkin memiliki status yang sangat tinggi di Green Cloud County, atau lebih tepatnya, di Great Jin Immortal Kingdom. Bahkan City Lord of Dragon Abyss City harus sujud. Tanda seru tanda seru. Susi terdiam beberapa saat sebelum menarik napas dalam-dalam. Bagaimanapun, aku adalah penguasa kota naga Abyss City. Bahkan jika Anda seorang penjaga eksekusi, Anda tidak dapat melumpuhkan saya dan menghukum saya sesuka Anda. Petik 2. Fu, pria parubaya itu mencibir, aku tidak peduli jika aku membunuh atau melumpuhkan orang rendahan sepertimu. Alasan apa yang saya butuhkan? Petik 2. Jika kamu benar-benar menginginkan alasan, itu karena kamu seharusnya tidak menjadi penguasa kota. Bahkan status penguasa kota dari bintang terpencil di kerajaan abadi Jin Agung bukanlah sesuatu yang bisa dinodai oleh orang rendahan sepertimu. Berdebar, Susi berlutut di depan pria parubaya itu dengan ekspresi putus asa. Ayah, Su Xiaotian berseru. Berlutut. Susi berteriak dan mendorong bahu Su Xiaotian, membuatnya berlutut. Tidak ada gunanya berlutut. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang legenda penjaga eksekusi. Ketika pedang eksekusi terhunus, ia harus meminum darah segar dan memutuskan jiwa. Su Zimo berdiri diam dan menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Tidak peduli siapa pihak lain itu, dia tidak akan menunggu untuk mati. Namun, kekuatan tempur immortal bumi kelas 7 terlalu kuat dan dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menyerang. Begitu dia bergerak, dia harus memastikan bahwa dia mengenai sasarannya tanpa kesalahan. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Pada saat itu, Su Zimo hanya diam dan menarik kembali auranya, menunggu kesempatan untuk menyerang agar pria parubaya itu tidak menyadarinya. Hahaha. Liu Tong tersenyum puas dan berjalan di depan Susi. Membungkuk sedikit, dia mengulurkan tangan dan menepuk wajah Susi, mengejek, Tuan Kota, apa yang kamu lakukan? Saya tidak bisa menanggung kehormatan ini. Petik 2. Wajah Susi memerah setelah dipermalukan oleh Liu Tong, tetapi dia tidak berani melawan. Saudara Liu, saya tahu bahwa saya akan mati hari ini. Saya hanya ingin memohon Anda untuk menyelamatkan hidup Xiaotian. Susi berbisik. Sudah terlambat. Liu Tong cemberut. Jangan bilang aku tidak punya hati. Saya memberi Anda kesempatan sebelumnya tetapi Anda tidak menghargainya dan bahkan menyatakan bahwa Anda ingin menekan saya, Fufu. Petik 2. Susi memohon, selama ini, Xiaotian selalu memanggilmu Paman Liu. Tolong jangan melibatkan seorang anak dalam perjuangan kita. Petik 2. Liu Tong melirik Su Xiaotian di samping dan mendecakkan lidahnya. Memang, dia masih anak-anak sekarang.
Namun, dalam 10.000 tahun lagi, dia tidak akan menjadi anak-anak lagi ketika dia dewasa. Saya tidak ingin meninggalkan masalah di masa depan. Masalah apapun harus selalu benar-benar dicabut. Liu Tong. Tiba-tiba, niat membunuh muncul di mata Susi saat dia berdiri dari tanah dan berteriak, "Aku akan melawanmu sampai mati." Seolah-olah dia sudah lama siap, Liu Tong mundur dan tertawa. "Haha, aku mengharapkan ini." Pria parubaya itu melangkah maju dan melambaikan tangannya dengan lembut. Pedang eksekusi di tangannya melepaskan sinar pedang yang sangat menakutkan yang menebas ke arah Susi. Meskipun Susi juga seorang Earth Immortal, kekuatannya terlalu rendah dibandingkan dengan Execution Sabre. Susi dan putranya memiliki ekspresi putus asa. Saat itu, Su Zimo bergerak. Dia duduk tidak jauh sepanjang waktu tanpa bergerak atau mengatakan apa-apa. Hampir tidak ada yang memperhatikannya atau menganggapnya serius. Setelah memasuki aula, pria parubaya itu bahkan tidak menatap Su Zimo secara langsung. Namun, orang itu menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang pria parubaya itu. 9 naga sejati berkedip. Langkah ini sangat mendadak. Jika itu Susi atau Liu Tong, mereka pasti tidak akan bisa bereaksi. Namun, sebagai Dewa Bumi kelas 7 dan penjaga eksekusi, pria parubaya itu sangat waspada dan merasakannya saat Su Zimo menghilang. Ekspresi terkejut melintas di matanya sebelum kembali normal. "Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu." Tangan kiri kosong pria parubaya yang belum ditarik tiba-tiba berbalik dan meraih sosok hijau di belakangnya. Berserk Heaven and Earth Essence Ki berkumpul di telapak tangannya seolah ingin menghancurkan segalanya. Ketika Su Zimo muncul, sepasang gading gajah putih giok muncul di belakangnya. Mereka sangat tajam dan auranya melonjak. Kekuatan surgawi bawaan, 6 gading surgawi gajah. Tubuhnya, garis keturunan, essence spirit, dan berbagai kekuatannya berlipat ganda. Dia awalnya adalah kelas 7 hitam abadi. Dengan augmentasi dari Six Gading Divine Elephant, kekuatannya meningkat dan dia hampir mencapai level immortal hitam grade 8. Oh! Merasakan perubahan pada Su Zimo di belakangnya, pria parubaya itu sedikit terkejut dan penasaran. Kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang relatif jarang. Meskipun dia adalah penjaga eksekusi, dia tidak tahu keterampilan rahasia seperti itu. Namun, pria parubaya itu tidak mengambil hati. Bahkan jika orang rendahan di belakangnya melepaskan keterampilan rahasia kekuatan suci dan merupakan immortal hitam kelas 8, dia pasti tidak akan bisa bertahan melawan telapak tangannya. Su Zimo memiliki ekspresi tenang. Dia tahu betul bahwa hampir semua kartu trufnya tidak berguna melawan Dewa Bumi kelas 7. Baik itu keterampilan rahasia Essence Spirit, teknik visual, keterampilan rahasia domain suara, api dao atau seni pedang, tidak ada dari mereka yang menimbulkan banyak ancaman bagi Dewa Bumi kelas 7. Perbedaan antara alam kultivasi mereka terlalu besar. Satu-satunya metode yang dapat mengancam Dewa Bumi kelas 7 adalah kekuatan suci yang lebih besar, waktu seperti pedang. Roh esensinya berada di ranah esensi hitam level 9 untuk memulai. Setelah melepaskan 6 gading surgawi gajah, roh esensinya telah menembus ke alam esensi bumi. Meskipun dia hanya berada di ranah esensi bumi level 1, ini berarti dia sudah bisa melepaskan kekuatan suci yang lebih besar. Sebelum meninggalkan Snowwind Ridge, dia mencoba melepaskan Six Gading Divine Elephant sekali. Roh esensinya menerobos ke alam esensi bumi dan dia berhasil melepaskan kekuatan suci dao manusia yang lebih besar, mengubah kuning besar menjadi manusia. Waktu seperti pedang, Su Zimo menekankan tangannya ke dadanya dan kabut abu-abu muncul di telapak tangannya. Kekuatan Divine menyebar dan pedang abu-abu dengan cepat terbentuk. Su Zimo mencengkeram Time Saber dan menusukkannya ke telapak tangan pria parubaya itu. Tiba-tiba, pria parubaya itu merasakan jantungnya berdetak kencang dan kulit kepalanya tergelitik. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan ingin berhenti, tetapi sudah terlambat. Bang! Telapak tangannya bertabrakan dengan Time Saber. Saber waktu menghilang. Meskipun pedang itu tidak kuat atau tajam, itu bisa memutuskan umur seseorang. Waktu seperti pedang dan setiap tebasan berumur 1. Di dunia yang lebih rendah, ketika kekuatan surgawi tidak menyatu dengan surga dan bumi Essence Ki, seseorang akan kehilangan 30.000 tahun umur jika mereka ditebas oleh Time Saber. Di dunia atas, surga dan bumi Essence Ki menyatu dan kekuatan-kekuatan surgawi meningkat secara eksponensial. Dengan tebasan itu, umur pria parubaya itu berkurang 60.000 tahun. Dewa Bumi memiliki umur 200.000 tahun.
Pria parubaya itu baru berusia 120.000 tahun dan berada di puncak hidupnya sebagai Earth Immortal. Namun, umurnya menurun setelah dia terkena Time Saber dan dia menua dengan kecepatan yang terlihat. Banyak rambut putih muncul di rambut hitamnya. Beberapa kerutan juga muncul di wajahnya. Seluruh tubuhnya menyusut dan esensi, ki, dan semangatnya memburuk. Pria parubaya itu hanya memiliki 20.000 tahun lagi untuk hidup. Satu tebasan telah membuatnya memasuki tahun-tahun senja. Bab 1912, Mati. Penerjemah, Lege. Meskipun seluruh proses terdengar lambat, itu terjadi dalam sekejap. Hidupku. Pria parubaya itu terkejut. Penurunan tiba-tiba 60.000 tahun dalam umurnya memiliki dampak besar pada seluruh tubuhnya. Kamu benar-benar menguasai kekuatan waktu. Tanda seru, tanda seru. Pria parubaya itu bereaksi dengan cepat dan menarik pedangnya dengan ekspresi marah. Meninggalkan Susi, dia menyalurkan ki darahnya dan menebas di belakangnya. Ekspresi kasihan melintas di mata Susimo. Alasan mengapa dia menunggu kesempatan ini sebenarnya adalah pertaruhan. Dia bertaruh apakah Time is like a Sabre bisa menghabiskan umur pria parubaya itu. Sayangnya, dia masih sedikit kurang. Satu kesalahan dalam pertarungan level ini bisa mengakibatkan kutukan abadi. Dia tidak hanya gagal membunuh pria parubaya itu dengan satu tebasan, situasinya telah berbalik dan Susimo malah berada dalam bahaya besar. Bahkan jika pria parubaya itu berada di tahun-tahun terakhirnya, dia masih memiliki 20.000 tahun penuh untuk hidup. Kekuatan yang dilepaskan oleh Earth Immortal Grade 7 di tahun-tahun terakhirnya masih bukan sesuatu yang bisa dihadapi Susimo. Dia tahu betul bahwa pria parubaya itu tidak akan mampu menahan tebasan lain. Namun, reaksi pria parubaya itu terlalu cepat dan dia tidak memberinya kesempatan kedua untuk menyingkat Time is like a Sabre. Execution Sabre menebas dengan kekuatan yang menggelegar dan sinar pedangnya bersinar terang. Pedang kita tajam dan hampir menyegel semua rute pelarian Susimo. Kecepatan tebasan itu sangat cepat sehingga melampaui waktu reaksi Susimo. Tanpa ragu, gelabelanya bersinar dan tripod kotak perunggu muncul di depannya. Dentang. Execution Sabre menghantam bronze square tripod dengan keras dengan suara benturan logam yang menusuk telinga dan percikan api terbang. Execution Sabre sedikit terpental. Adapun tripod kotak perunggu, ia terbang mundur dengan cepat dan menabrak Susimo. Susimo mengangkat tangannya, ingin bertahan melawan tripod lapangan perunggu. Namun, meskipun kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh serangan marah pria parubaya itu sebelumnya sebagian besar hilang oleh tripod kotak perunggu, itu masih menyerang Susimo dengan kejam. Puff! Susimo bergidik dan merasakan sakit yang tajam di lengannya. Tulangnya terasa seperti akan hancur saat dia memuntahkan seteguk darah. Pria parubaya itu terkejut bahwa pedang eksekusi tidak dapat menghancurkan tripod perunggu yang sudah usang. Namun, keterkejutannya ditenggelamkan oleh kemarahan yang tak ada habisnya tak lama. Yang membuatnya ngeri, dia menyadari bahwa bahkan jika dia menyalurkan roh esensi, ki darah, dan kekuatan surgawi, dia tidak dapat memulihkan 60.000 tahun umur yang telah hilang. Di dunia atas, ada juga beberapa kekuatan suci dan keterampilan rahasia yang terkait dengan pengurangan umur. Namun, selama kekuatan suci dan keterampilan rahasia itu dihilangkan, umur seseorang akan kembali. Tapi sekarang, seolah-olah umurnya telah terkuras selamanya dan benar-benar dikeluarkan dari tubuhnya. Kamu pantas mati. Mata pria parubaya itu melebar saat dia berjalan ke arah Susimo dengan niat membunuh yang mengerikan, seolah-olah dia ingin menguliti Susimo hidup-hidup. Jika dia kehilangan 60.000 tahun umurnya selamanya, itu akan menjadi cedera yang tidak dapat diperbaiki baginya. Bahkan jika dia mencabik-cabik Susimo dan mengulitinya hidup-hidup, dia tidak akan bisa melampiaskan amarah di hatinya. Menahan rasa sakit di tubuhnya, Susimo mengambil kesempatan saat dia menjauh dari pria parubaya itu untuk menyalurkan roh esensinya sekali lagi, ingin menyingkat waktu seperti pedang lagi. Namun, roh esensinya terasa lemah dan tubuhnya bergoyang, hampir pingsan di tempat. Susimo memanfaatkan kekuatan surgawi 600 untuk meningkatkan roh esensinya kerana esensi bumi level 1. Korban roh esensinya setelah melepaskan Time is like a Sabre sudah sangat menakutkan. Melepaskannya untuk kedua kalinya sudah melampaui apa yang bisa ditahan oleh roh esensinya. Selanjutnya, ini setelah roh esensinya menyatu dengan roh esensi naga Phoenix. Jika itu hanya roh esensi teratai hijau, roh esensinya mungkin telah runtuh karena apa yang dia lakukan. Mati. Saat itu, suara pria parubaya itu terdengar. Execution Sabre turun sekali lagi. Namun, kali ini,
Sinar pedang yang dilepaskan oleh pedang eksekusi padat seperti binatang buas dan mengelilingi Su Zimo dengan aura yang sangat kuat. Su Zimo tidak bisa bergerak sama sekali. Dia ingin membuka matanya dan melihat lintasan balok pedang. Namun, intensitas sinar pedang dan ketajaman bilahnya menyebabkan air mata mengalir dari mata Su Zimo saat dia membukanya. Sinar pedang yang padat memotong panca inderanya sepenuhnya. Su Zimo tidak punya tempat untuk lari. Dia memejamkan mata dan meringkuk tubuhnya, berguling ke tripod persegi perunggu. Melekat. Dentang. Saat dia melakukan itu, serangkaian tabrakan terdengar dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantam tripod kotak perunggu. Jika dia setengah langkah lebih lambat, dia akan dipotong-potong oleh pedang eksekusi. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan menyalurkan roh esensinya sekali lagi, memadatkan kekuatan suci yang lebih besar, waktu seperti pedang. Rasa sakit yang merobek datang dari roh esensinya. Namun, tatapannya tegas dan dia tidak punya niat untuk berhenti. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Dewa Bumi kelas 7 secara langsung. Ah! Su Zimo berteriak kesakitan. Dalam kesadarannya, gua teratai dari platform teratai penciptaan memuntahkan sinar cahaya terus-menerus untuk mengisi kembali kekuatan roh esensinya. Namun, dia tidak bisa menyingkat time saber kedua. Tiba-tiba, dua kekuatan yang berbeda, satu hitam dan satu putih, melonjak ke dalam kesadaran Su Zimo. Meskipun mereka benar-benar berbeda, mereka memiliki hubungan misterius. Itu adalah kekuatan Yin dan Yang ekstrim yang dilepaskan oleh Illumination Stone dan Nether Glow Stone. Kedua kekuatan itu menyatu menjadi roh esensi Su Zimo, menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Time saber kedua terbentuk di telapak tangannya. Di medan perang, pria parubaya itu memiliki ekspresi dingin. Ketika dia melihat bahwa Execution Saber tidak dapat menembus tripod kotak perunggu, dia tiba di atasnya dalam sekejap. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Pria parubaya itu menggeram dan mencengkeram Execution Sabre dengan kedua tangannya. Dia turun dari langit dan menikam ke tripod lapangan perunggu. Ekspresi pria parubaya itu berubah. Su Zimo tidak ada di tripod lapangan perunggu. Dia baru saja menyaksikan Su Zimo bersembunyi di dalam. Tapi sekarang, yang terakhir telah menghilang ke udara tipis. Tidak baik. Tiba-tiba, pria parubaya itu merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Sosok seperti hantu muncul di belakangnya. 9 naga sejati berkedip. Pada level 2 teknik gerakan itu, Su Zimo bisa berkedip 2 kali dalam waktu singkat. Sebelumnya, dia berkedip sekali dan ini adalah yang kedua kalinya. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Suara Su Zimo terdengar menyeramkan seperti hantu jahat. Pria parubaya itu melesat maju dengan sekuat tenaga, ingin menghindar dan menjauhkan diri dari Su Zimo. Dengan ekspresi dingin, Su Zimo melambaikan telapak tangannya dan pedang abu-abu di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke punggung pria parubaya itu. Tidak ada luka di tubuh pria parubaya itu. Namun, tubuhnya layu dengan kecepatan yang terlihat. Ah! Suara pria parubaya itu dipenuhi ketakutan. Dia hanya memiliki 20.000 tahun untuk hidup dan tidak dapat menahan Time is like a Sabre yang kedua. Glabella pria parubaya itu bersinar dan roh esensinya melarikan diri. Saat roh esensinya meninggalkan tubuhnya, tubuhnya sudah layu sepenuhnya. Darahnya diam dan rambutnya putih, menyerupai kerangka kering. Roh esensi pria parubaya itu ingin melarikan diri dari aula. Namun, tak lama kemudian, roh esensinya meredup juga dan menghilang dalam sekejap mata. Umur yang terputus dari Time is like a Sabre tidak hanya terbatas pada tubuh fisik, tetapi juga pada roh esensi. Bab 1913, Diam. Penerjemah, Lege. Roh esensi dari penjaga eksekusi abadi bumi kelas 7 menghilang dan tubuhnya layu, mati di tempat. Seluruh proses hanya mengambil beberapa napas. Susi dan Su Xiaotian terkejut dan mata mereka melebar. Keduanya masih berlutut di tanah dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka Su Zimo akan menyerang Dewa Bumi kelas 7. Tanda seru. Lebih dari itu, mereka tidak mengira penjaga eksekusi abadi bumi kelas 7 akan dibunuh oleh Dewa Hitam kelas 7 di tempat. Di samping, Liu Tong juga tidak bisa bereaksi. Ketika Su Zimo menyerang, Liu Tong mencibir dengan ekspresi mengejek. Tapi segera, Liu Tong tidak bisa lagi tersenyum. Saat kakak laki-lakinya meninggal, senyum Liu Tong membeku di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, hanya menyisakan satu keraguan di benaknya. Bagaimana itu mungkin? Dalam keadaan normal, itu memang tidak mungkin.
Alasan mengapa Suzimo mampu membunuh Immortal Earth Grade 7 dengan bantuan dua Time Sabre dan True Dragon Nine Flashes memiliki unsur keberuntungan juga. Bahkan jika dia harus melakukannya lagi, dia tidak yakin dia bisa membunuh orang ini. Alasan mengapa penjaga eksekusi mati adalah karena dia tidak menganggap serius Suzimo dan meremehkan Suzimo terlebih dahulu. Selain itu, dia tidak tahu apa-apa tentang kartu truf dan metode Suzimo. Setelah umurnya berkurang 60.000 tahun dan dia berada di usia senja, reaksinya lebih lambat. Itulah alasan mengapa dia dibunuh oleh Time is like a Sabre yang kedua. Setelah membunuh penjaga eksekusi, Essence Spirit Suzimo menghabiskan banyak energi dan Divine Power dari Six Gading Divine Elephant menghilang. Cedera dalam pertarungannya dipicu sekali lagi setelah pertarungan yang intens dan dia merasakan gelombang rasa sakit. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memulihkan diri. Masalah hari ini belum selesai. Suzimo memelototi Liu Tong yang tidak jauh dan menginjak kakinya, menyerang Liu Tong dengan ledakan tubuhnya. Dia harus membunuh Liu Tong. Kekuatan roh esensi Suzimo hampir habis dan dia tidak bisa lagi melepaskan seni Dharma atau kekuatan suci apapun. Dia hanya bisa mengandalkan tubuh dan garis keturunannya untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Liu Tong tersentak bangun juga. Dia ketakutan saat melihat Suzimo menyerang dengan aura pembunuh. Dia adalah immortal hitam kelas 9 dan 2 alam kultivasi di atas Suzimo. Adapun Suzimo, roh esensinya lemah dan dia terluka parah. Selama dia menyerang dengan kekuatan penuh, dia mungkin bisa bertahan melawan Suzimo. Namun, pada saat itu, satu-satunya yang ada di pikiran Liu Tong adalah adegan Suzimo membunuh Dewa Bumi kelas 7 dengan 2 tebasan. Dia sudah lupa bahwa Suzimo adalah immortal hitam kelas 7 dan terluka parah. Pada saat itu, dia hanya ingin melarikan diri dari tempat ini. Melumpuhkan. Liu Tong menyalurkan roh esensinya dan melepaskan teknik imobilisasi tubuh dengan kecepatan tercepat menuju Suzimo. Jika Suzimo berada dalam kondisi puncaknya, efek teknik imobilisasi tubuh padanya akan hampir tidak berarti. Namun, pada saat itu, dia menyeret tubuhnya yang terluka parah dan roh esensinya putus asa. Dia dirut di tempat oleh Liu Tong dan tidak bisa bergerak. Liu Tong senang ketika dia melihat itu dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Guyuran. Tanpa ragu, Suzimo menyalurkan ki darahnya dan warna tsunami melonjak dari tubuhnya. Ki darah hijaunya melonjak dan dia melepaskan diri dari pengekangan teknik imobilisasi tubuh secara instan. Di mana kamu bisa lari? Suzimo berteriak dan diusir dari aula. Jika dia berada di puncaknya, dia akan bisa mengejar dalam sekejap mata selama dia melepaskan sayap Golden Rock-nya. Tapi sekarang Liu Tong melarikan diri dengan sekuat tenaga dan Suzimo mengejar dengan kekuatan fisiknya, sulit untuk segera menutup jarak. Jika Liu Tong melarikan diri keluar dan penjaga lainnya melihatnya, masalah ini juga tidak akan disembunyikan. Bang! Saat itu, kekuatan-kekuatan surgawi menyebar dan gunung raksasa turun, hampir menekan Liu Tong. Liu Tong berhenti tepat waktu dan gunung menghalangi jalannya. Susi telah diusir dari aula dan menyerang tepat waktu. Dia telah tenang dengan cepat dari keterkejutannya sebelumnya. Dia dengan cepat menyadari bahwa masalah ini tidak boleh disebarkan. Meskipun dia bukan orang yang membunuh penjaga eksekusi di Dragon Abyss City, dia tidak akan bisa lolos dari kematian juga. Pada saat itu, ada kemungkinan besar bahwa klan keluarganya akan terlibat. Dia harus membungkam Liu Tong untuk menyembunyikan masalah ini. Meskipun serangan Susi tidak melukai Liu Tong, itu menghalangi jalan keluar yang terakhir. Dengan sedikit penundaan itu, Suzimo sudah menyusul. Tanpa sepatah kata pun, dia membalik telapak tangannya dan menekan Liu Tong. Telapak tangannya seperti penggilingan batu raksasa yang melepaskan kekuatan penghancur dan terdistorsi. Kelapa esensi kekacauan hebat. Ketika Liu Tong melihat bahwa tidak ada tempat untuk lari, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan memanggil pedang dari tas penyimpanannya, menebas ke arah telapak tangan Suzimo. Dentang. Pedang Liu Tong adalah harta dharma tingkat hitam tertinggi. Namun, tidak ada darah saat bertabrakan dengan telapak tangan Suzimo. Sebaliknya, ada suara renyah seolah-olah itu menabrak logam. Tidak hanya itu, Liu Tong merasakan gelombang kekuatan yang sangat ganas ke dalam tubuhnya melalui pedang. Tubuhnya bergidik dan telapak tangannya robek dengan darah segar. Dalam pertempuran jarak dekat, bahkan Liu Tong tidak bisa bertahan melawan ledakan ki darah dari tubuh sejati teratai hijau. Mengerahkan kekuatan di jari-jarinya, Suzimo mencengkeram pedang dengan erat dan menyambarnya, melemparkannya secara terbalik. Liu Tong tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa melompat secara naluriah. Uff!
Pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan langsung memasuki dada Liu Tong. Tebasan itu awalnya ditujukan pada glabella Liu Tong. Lompatan Liu Tong berhasil menghindari kerusakan fatal. Tubuhnya dikirim terbang oleh kekuatan yang terkandung dalam pedang dan menabrak puncak gunung di belakangnya, tatapannya meredup. Hatinya sudah tertusuk. Meskipun roh esensinya tidak mati, roh esensi Dewa Hitam tidak dapat hidup lama tanpa tubuh fisik. Saat itu, Su Si turun dan menamparkan kepala Liu Tong. Bang! Tatapan Liu Tong membeku dan roh esensinya hancur, mati di tempat. Su Zimo sedikit terengah-engah. Menyeret tubuhnya yang terluka parah dan menyerang secara berurutan, lukanya memburuk sekali lagi. Pada saat itu, ada sedikit darah di napasnya. Namun, dia tidak memilih untuk memulihkan diri. Sebaliknya, dia berjaga-jaga dan memelototi tuan kota Su Si yang tidak jauh dalam keheningan. Penjaga eksekusi dan Liu Tong meninggal satu demi satu. Saat ini, Su Si adalah immortal bumi kelas 2 dan sudah menjadi orang terkuat di halaman dalam hal kultivasi dan kekuatan tempur. Ada kemungkinan besar Su Si bisa menyerangnya dan menyematkan segalanya padanya. Su Si juga melihat ke arah Su Zimo. Ayah! Saat itu, Su Xiaotian juga keluar. Ekspresi Su Si melunak saat dia berbisik, bersihkan tempat ini dulu. Jangan menakuti siapapun. Petik 2. Su Zimo mengangguk dan menghela napas lega. Mereka bertiga bekerja sama untuk membersihkan darah dan jejak pertempuran. Su Si menyerahkan tas penyimpanan penjaga eksekusi dan Liu Tong kepada Su Zimo. Setelah itu, di bawah pimpinan Su Si, mereka bertiga pergi diam-diam dan kembali ke kediaman tuan kota. Bagaimana Anda berniat untuk menghadapinya? Tanya Su Zimo. Kematian seorang komandan bukanlah masalah kecil. Selanjutnya, ada juga penjaga eksekusi dengan latar belakang yang tidak diketahui. Su Si berkata dengan suara yang dalam, Saudara Su, istirahat dan pulihkan diri dulu. Serahkan masalah ini padaku. Selama kamu dan aku tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang akan tahu yang sebenarnya. Kedua tangan mereka berlumuran darah untuk masalah ini. Tidak ada yang akan mendapat manfaat dari mengatakan apapun. Bab 1914, 9 Domain Abadi Cakrawala. Penerjemah, Lege. Setelah memulihkan diri di kediaman tuan kota selama 3 hari, sebagian besar luka Su Zimo disembuhkan dengan kemampuan generasi yang kuat dari tubuh sejati teratai hijau miliknya. Dalam 3 hari terakhir, formasi teleportasi telah diperbaiki juga. Su Zimo tidak segera pergi. Sebaliknya, dia mengucapkan selamat tinggal pada Su Si dan ingin bertanya tentang sesuatu. Semua orang dari Snowwind Ridge tidak tahu banyak tentang Green Cloud County dan Great Jin Immortal Kingdom. Meskipun Su Si juga seseorang yang telah naik dari dunia bawah, dia pasti tahu banyak tentang Green Cloud County karena dia bisa menjadi City Lord of Dragon Abyss City dengan kemampuannya sendiri. Tanda seru. Jika dia bisa lebih memahami tentang Green Cloud County, dia bisa menghindari beberapa masalah sebelumnya. Su Si terkejut saat melihat Su Zimo berkunjung secara pribadi. Menurutnya, dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk memulihkan diri setelah terluka parah oleh Dewa Bumi kelas 7. Memikirkan bahwa Su Zimo akan pulih hanya dalam 3 hari. Evaluasi Su Si terhadap Su Zimo meningkat sekali lagi. Saudara Su, Su Si menyambut Su Zimo dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Zimo tanpa sedikit pun arogansi sebagai penguasa kota. Meskipun alam kultivasi Su Zimo lebih rendah darinya, dia tahu bahwa sarjana yang tampaknya lemah dengan fitur halus ini jelas merupakan karakter yang kejam. Saudara Su, apakah kamu pergi? Su Si bertanya. Su Zimo mengangguk. Aku akan bergerak dalam 2 hari setelah lukaku sembuh. Saya di sini kali ini untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Saudara Su, tolong bicara, kata Su Si. Su Zimo merenung sejenak dan bertanya, saya mendengar bahwa dunia atas adalah Tricilio Kosem. Dunia mana yang dimiliki oleh Dragon Abyss Star? Petik 2. Secara keseluruhan, itu milik dunia surgawi. Su Si menjawab, namun, dunia surgawi terlalu besar dan tak terbayangkan. Bahkan Dewa Surga atau Dewa Sempurna tidak akan dapat menjelajahi seluruh dunia surgawi. Petik 2. Su Zimo pernah mendengar Dai Yue menyebut-nyebut dunia surgawi sebelumnya. Menurut Dai Yue, lebih dari 1,5 juta manusia di dunia bawah akan naik ke dunia surgawi dan kaisar manusia juga akan menjadi miliknya. Dai Yue bahkan mengatakan bahwa tubuh sejati teratai hijau miliknya juga bisa naik ke dunia surgawi. Meskipun Su Zimo mengalami kesengsaraan selama kenaikannya, dia masih tiba di dunia surgawi pada akhirnya. Dunia surgawi dibagi menjadi 3 wilayah utama, Domain Abadi 9 Cakrawala, Tanah Murni Kebahagiaan dan Domain Fin.
Susi melanjutkan, dikatakan bahwa di antara 3 wilayah, ada pohon suci dengan daun rimbun yang menutupi langit. Akarnya yang tebal dan kuat terhubung ke wilayah 3 wilayah. Petik 2. 3 wilayah dihubungkan oleh satu pohon. Jantung Suzimo berdetak kencang. Betapa tidak terbayangkan itu. Seberapa kuat pohon suci ini? Susi berkata, tentu saja, ini juga legenda yang saya dengar di Green Cloud County. Saya tidak bisa memastikan. Legenda mengatakan bahwa pohon suci ini adalah fondasi dari dunia surgawi. Itu abadi dan tak tergoyahkan, mengumpulkan ki surga dan bumi esens dari dunia atas. Petik 2. Satu pohon yang bisa menjadi fondasi seluruh dunia, tidak heran mengapa itu disebut pohon suci. Suzimo berkata, kalau begitu, kerajaan abadi Jin Agung harus menjadi faksi dari domain abadi 9 Cakrawala. Iya dan tidak, Susi tersenyum. Domain abadi 9 Cakrawala hanyalah istilah umum. Tepatnya, ada sebanyak 9 domain abadi. Itulah mengapa disebut domain abadi 9 Cakrawala. Kerajaan abadi Jin Agung dan bintang jurang naga milik domain abadi Cakrawala Surgawi dari domain abadi 9 Cakrawala. Suzimo membuka mulutnya sedikit dengan ekspresi terkejut. Hanya pada saat itulah dia menyadari bahwa seluruh dunia surgawi jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Bintang neraka naga tempat dia berada hanyalah bintang jarak jauh di domain abadi Cakrawala Surgawi. Ada total 9 domain utama seperti Divine Firmament Immortal Domain. 9 domain membentuk domain abadi 9 Cakrawala. Namun, domain abadi 9 Cakrawala hanyalah bagian dari dunia surgawi. Ketika Susi melihat ekspresi tercengang Suzimo, dia juga tersenyum. Domain abadi 9 Cakrawala terlalu jauh dari kita. Saya bahkan tidak tahu apa yang disebut 8 domain abadi lainnya. Petik 2. Aku telah bertarung di dunia atas selama puluhan ribu tahun. Sampai hari ini, saya tidak pernah meninggalkan Green Cloud County, apalagi Great Jin Immortal Kingdom atau Divine Firmament Immortal Domain. Suzimo menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Green Cloud County berkali-kali lebih besar dari daratan Tianhuang. Di seluruh kerajaan abadi Jin Agung, domain abadi Cakrawala Surgawi, bahkan 9 domain abadi Cakrawala dan dunia surgawi, paragon dan inkarnasi monster yang tak terhitung jumlahnya akan lahir. Namun, dunia surgawi hanyalah salah satu dari Triciliocosm. Tidak heran mengapa Kaisar Manusia dan Dai Yue mengatakan hal yang sama. Di dunia atas, paragon bangkit dan inkarnasi monster memerintah. Ini adalah medan perang yang jauh lebih menakutkan dan kejam daripada daratan Tianhuang. Berapa banyak faksi seperti Great Jin Immortal Kingdom yang ada di Divine Firmament Immortal Domain? Tanya Suzimo. Total 3. Susi berkata, Kerajaan Abadi Jin Agung, Kerajaan Abadi Yan Yang dan Kerajaan Abadi Sisuan. Masing-masing dari mereka diperintah oleh Raja Abadi dan wilayah mereka dibagi dari domain abadi Cakrawala Surgawi. Petik 2. Raja Abadi. Raja Abadi berada di atas Dewa Sempurna. Di bawah yurisdiksi 3 kerajaan abadi, tidak ada pembudidaya, sekte atau faksi yang dapat melanggar kehendak kerajaan abadi. Susi berkata, di domain abadi Cakrawala Surgawi, 3 kerajaan abadi memiliki dominasi mutlak. Suzimo sedikit mengernyit dan bertanya, bahkan sekte dan faksi tidak bisa melawan kerajaan abadi. Tidak, Susi menggelengkan kepalanya. Di domain abadi Cakrawala Surgawi, sekte dibagi menjadi 2 kelas, kelas hitam dan kelas bumi. Master sekte dari sekte kelas bumi harus menjadi ahli immortal yang disempurnakan. Petik 2. Meski begitu, sekte kelas hitam dan kelas bumi tidak bisa melawan kerajaan abadi. Ketika Raja Abadi marah, jutaan mayat dan darah akan mengalir. Itu cukup untuk meratakan sekte atau faksi manapun. Pada saat itu, Susi tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berhenti sejenak sebelum berkata, saya mendengar bahwa bahkan ada sekte tingkat surga di atas yang tingkat bumi. Meskipun mereka juga berada di domain abadi Cakrawala Surgawi, mereka tidak diperintah oleh 3 kerajaan abadi dan beroperasi secara independen. Petik 2. Susi meratap, ini semua adalah legenda ilusi. Bahkan jika benar-benar ada sekte tingkat surga, kita tidak akan bisa berhubungan dengan mereka. Suzimo tetap diam. Dia telah mengalami pertempuran jurang secara pribadi. Dalam pertempuran itu, murid sekte tingkat surga muncul. Suzimo bertanya lagi, mari kita bicara tentang Green Cloud County dan Great Jin Immortal Kingdom. Susi berkata, ada total 16 kabupaten di bawah yurisdiksi Kerajaan Abadi Jin Agung dan setiap kabupaten memiliki lebih dari 100 kota. Di setiap kabupaten, ada gubernur kabupaten yang mengatur semuanya.
Hampir semuanya adalah ahli immortal yang disempurnakan. Petik 2. Sushi membawa Suzimo keluar dari aula dan melihat ke ujung langit berbintang. Itu adalah bayangan raksasa. Sushi menunjuk ke bayangan itu. Bayangan yang kita lihat adalah daratan cakrawala surgawi. Di sekitar daratan cakrawala surgawi, ada banyak bintang seperti bintang neraka naga yang membentuk lautan bintang. Bersama-sama, mereka membentuk domain abadi cakrawala surgawi. Petik 2. Sushi melanjutkan, penguasa kota dari bintang-bintang di sekitarnya seperti Dragon Abyss Star tidak memiliki alam kultivasi yang tinggi. Dewa Hitam kelas 9 sudah cukup. Petik 2. Namun, kamu harus berhati-hati saat berada di daratan cakrawala surgawi. Baik itu Green Cloud County atau county lain, penguasa kota di bawah yurisdiksi mereka setidaknya adalah Dewa Bumi kelas 9. Beberapa penguasa kota di kota-kota besar bahkan adalah Dewa Surgawi kelas 9. Pada saat itu, pemahaman Suzimo tentang domain abadi cakrawala surgawi secara bertahap terbentuk.